Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Face Taktik dengan Verdi di sini. Nah, kali ini kita akan membahas gimana cara deploy ya aplikasi baik itu Laravel ataupun React atau aplikasi yang lain itu di VPS. Salah satu kelebihan yang didapatkan ketika menggunakan serverless adalah melimpahnya fitur yang tersedia secara bawaan seperti CLI, Analytics, Instant Deployment, dan banyak fitur powerful lainnya. Namun, akan ada trade-off atau pengorbanan dari apapun yang diperoleh atau dilakukan. Nah, dalam hal ini, kita memperoleh fitur, maka pengorbanan yang kita peroleh adalah kos atau harga yang perlu dibayarkan. Kos ini tidak selalu berupa biaya material yang dikeluarkan seperti uang, bisa juga merupakan hal non-material lainnya seperti waktu. Jika kita visualisasikan, idealnya antara manfaat dan kos itu adalah hal yang berimbang. Namun, dalam skenario tertentu, misalnya ketika jumlah pengunjung itu meningkat tajam, akan muncul tagihan biaya yang sangat banyak sehingga kos akan lebih besar dibandingkan fitur yang diperoleh. Berbeda dengan serverless, jika kita menggunakan VPS, biaya yang dikeluarkan tiap bulannya akan fix dan tidak berubah. Problemnya adalah butuh waktu dan pengetahuan lebih jika kita ingin menggunakan VPS. Sekarang, problem tersebut dapat dengan mudah diatasi dengan platform as a service yang banyak bertebaran seperti Qlify, SST, Doku, Kubero, dan lainnya. Video kali ini kita akan menggunakan Qlify untuk mendeploy aplikasi yang kita inginkan. Lantas, kenapa sih kok kita pilih Qlify? Dan fitur yang hampir sama seperti Vercel dan serverless lainnya, Qlify juga dapat diinstal dengan sangat mudah dan tentunya tagihan biaya yang kita peroleh tiap bulannya jauh lebih hemat. Oke, sekarang kita masuk ke langkah untuk menggunakan Qlify-nya. Pertama-tama kita harus install Qlify-nya terlebih dahulu. Nah, teman-teman tinggal buka ke alamat qlify.io/self-host gitu ya. Lalu teman-teman copy apa yang ada di halamannya, yaitu halaman yang bagian yang isi URL gitu ya teman-teman. Terus teman-teman login ke terminal dari VPS teman-teman. Nah, di VPS teman-teman, teman-teman langsung aja paste ya. Nanti dia otomatis akan install. Kita tunggu instalasinya sampai selesai. Oke, di sini kalau misalnya teman-teman udah berhasil installnya gitu ya, itu bakal muncul tulisan congratulations dan teman-teman bisa langsung akses saja dari IP yang diberikan ya. Jadi kita akses aja langsung alamat yang diberikan dari terminal kita tadi itu. Oke, setelah berhasil install dan kita akses link yang tadi diberikan oleh terminalnya ya, itu otomatis kita akan di-refer ke halaman register. Nah, di halaman register ini teman-teman masukkan aja informasi yang dibutuhkan ya, seperti misalnya nama, email, password, dan ketik lagi ya passwordnya. Ya, boleh teman-teman isi ya, dan ini gak problem, tapi yang harus teman-teman ingat adalah email dan passwordnya ya. Kalau bisa teman-teman ingat karena kedepannya kita akan menggunakannya secara terus-menerus, meskipun nantinya bisa teman ganti juga sih. Oke, setelah mengisi informasi pada halaman registrasi yang tadi, teman-teman akan temu gitu ya dengan halaman welcome to Qlify. Nah, di sini teman-teman langsung klik aja get started gitu ya, terus chat next, terus teman-teman pilih yang localhost, terus create new project. Let's do it. Oke, ini udah selesai. Jadi tahapannya sebenarnya semudah itu teman-teman. Oke, di awal halaman teman-teman bakal ada pilihan gitu ya, itu pilihan project atau halaman project gitu ya. Jadi teman-teman tinggal pilih project yang teman mau. Kalau teman-teman pengen tambahin project, teman-teman tinggal klik tombol add yang ada di sini. Karena kali ini cuma tutorial gitu ya, gue bakal pakai yang my first project yang bawaan dari Qlify-nya itu sendiri. Klik aja yang my first project, teman-teman juga bisa tambahin gitu ya, misalnya teman-teman pengen tambahin stage-nya, misalnya ada development atau staging ataupun yang lain, teman-teman juga bisa pakai ya. Bebas terserah teman-teman maunya apa, terus teman-teman klik aja add new resources-nya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih gitu ya aplikasi yang teman-teman mau. Di sini ada database, ada services yang lain gitu ya, tapi karena kali ini kita deploy ya dari GitHub kita, kita bakal pakai yang Gitbase ya. Di Gitbase sendiri itu juga ada 3 ya kalau di sini, yaitu public repository, private repository dengan GitHub App, lalu private repository dengan deploy key. Untuk video kali ini udah gue siapin tuh ya contohnya, yaitu menggunakan aplikasi React khususnya yaitu Next.js. Sebenarnya teman-teman bebas ya, gak harus React Next.js. Teman-teman juga bisa pakai yang lain gitu ya, bisa pakai Vue, teman-teman juga bisa pakai Laravel, bisa pakai Python dan lain-lain. Untuk video kali ini linknya itu ada di deskripsi ya, itu cuma contoh aja dan itu pakai React Next.js. Nah, teman-teman copy aja ya, copy dari GitHub-nya. Terus teman-teman pilih yang public repository. Tinggal teman-teman paste aja dan cek repository. Nah, ini teman-teman harus confirm dulu branch-nya udah benar atau enggak, portnya udah benar atau enggak. Itu teman-teman harus confirm. Setelah itu baru kita klik continue. Oke, di halaman configuration teman-teman juga bisa ganti ya. Misalnya teman-teman mau ganti ya jadi example gitu. Dan description-nya pengen teman-teman ganti, itu juga teman-teman bisa gitu ya ganti. Untuk domainnya, teman-teman bisa custom juga domainnya.
Ataupun misalnya teman-teman pengen pakai domain teman-teman, itu juga bisa. Kali ini, karena di video kali ini itu cuma tutorial, kita gak bakal bahas sampai di domain. Kalau teman-teman penasaran gimana sih caranya, misalnya ganti dengan domain teman-teman, tulis aja ya di komentar. Mungkin selanjutnya kita coba bahas gitu ya, Qlify lebih mendalam gitu ya. Setelah itu baru teman-teman bisa save dan teman-teman deploy aja langsung. Oke, di sini prosesnya udah selesai ya. Jadi nanti deploymentnya bakal finish seperti ini. Terus kalau teman-teman ke tab deployment, ini udah finish dan ada warna hijau di sini teman-teman. Itu tinggal klik aja linknya, teman-teman bisa langsung akses ya. Ini udah berubah ke fake static. Oke, itu dia teman-teman untuk tutorial kali ini, yaitu cara deploy aplikasi ke Qlify. Nah, sebenarnya Qlify ini masih banyak lagi ya teman-teman fiturnya. Misalnya teman-teman bisa instant deployment, atau teman-teman bisa automatic deployment, terus teman-teman juga bisa ganti domainnya, otomatis ganti domainnya, dan masih banyak lagi sebenarnya. Dan pilihannya juga banyak gitu ya, bawaannya juga banyak. Teman-teman bisa install services yang lain, aplikasi yang lain. Teman-teman bisa langsung install Postgres gitu ya di dalamnya. Terus teman-teman juga bisa pakai buat install Redis, teman-teman juga bisa pakai buat install Supabase, MySQL dan lain-lain. Dan sebenarnya masih banyak lagi gitu ya hal-hal lain yang ditawarkan dari Qlify ini. Mungkin kalau teman-teman penasaran gitu ya, kita bisa bahas di video selanjutnya. Nah, yang lebih penting adalah Qlify ini juga open source teman-teman. Jadi setiap bulan itu bakal ada update gitu ya, dan di update yang terbaru ini juga udah banyak banget services yang ditambahkan, dan masih banyak lagi services gitu ya yang kedepannya akan ditambahkan. Karena maintainernya juga sekarang sangat aktif gitu ya setelah dia dapat pendanaan, dan ini merupakan hal yang menarik buat teman-teman yang pengen pakai VPS tapi dengan lebih mudah gitu ya untuk deploy aplikasi teman-teman. Oke, sekian dulu untuk video kali ini ya. Mungkin kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman suka dengan videonya, teman-teman bisa like dan subscribe. Kalau teman-teman misalnya ada kritikan juga silahkan banget di komentar, karena ini baru video pertama dan masih banyak banget yang perlu dibenahin. Oke, kita jumpa lagi di video menarik berikutnya. Terima kasih guys.